untuk acara berikutnya, yaitu sidang musyawarah ranting. Insya Allah yang akan menjadi Presidium 1 Teddy Suryani dan Presidium 2 Bapak Dedi Lukman. Di dalam sidang musyawarah ranting pleno 1 ini, pertama, pembacaan agenda acara dan penetapan. Sebelumnya, untuk sidang pleno 2 ini saya buka. Di dalam sidang musyawarah ranting ini, poin 1, pembacaan agenda acara dan penetapan. Poin 2, pembahasan tata tertib dan penetapan. Yang ketiga, pembahasan program jihad dan penetapan. Yang keempat, pemilihan ketua PR. Yang kelima, penyusunan taskil PR. Dan yang keenam, penutupan sidang. Kita ke poin yang pertama, yaitu pembacaan agenda acara dan penetapan sidang. Masuk ke poin kedua, yaitu pembahasan tata tertib dan penetapan. Untuk selanjutnya, mengenai tata tertib musyawarah ranting ini, mau dibacakan per bab atau per pasal? Baca semua sampai selesai. Kemudian nanti tinggal tanggapan. Nah, seperti itu. Setuju? Berarti dibaca semuanya, diskusikan. Setuju? Rancangan tata tertib musyawarah ranting Persatuan Islam Desa Jelgong. Bab 1, pasal 1, nama, waktu, dan tempat. 1. Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Ranting 1 Persatuan Islam Desa Jelgong, disingkat Musran 1 Persis Desa Jelgong. 2. Musran 1 Persis Desa Jelgong dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2025 Masehi. 3. Musran 1 Persis Desa Jelgong ini diselenggarakan di kantor Desa Jelgong. 4. Musran 1 Persis Desa Jelgong ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi Persatuan Islam di tingkat desa. Pasal 2. Landasan musyawarah. Landasan penyelenggaraan Musran 1 Persis Desa Jelgong adalah 1. Qonun Asasi Persib Bab 5 Pasal 12 ayat 5. 2. Qonun Dakili Persis Bab 10 Pasal 8 Pasal 89. 3. Pedoman Jamiah Persis Bab 12 bagian 1 Pasal 113, 114, 115, 116 dan 117. 4. Peraturan Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Badung nomor 098 garing JJ-1 garing 1.02 garing 2024. Pasal 3. Kedudukan dan fungsi. 1. Musran 1 Persis Desa Jelgong ini merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Persatuan Islam di tingkat desa. 2. Musran 1 Persis Desa Jelgong
diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persatu Persis Rancaikek setiap 3 tahun sekali. 3. Musrah 1 Persis Desa Cilegon berfungsi a. membahas dan menetapkan program jihad jamiah pimpinan ranting Persis Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028. B. Memilih dan menetapkan ketua dan penasehat pimpinan ranting Persis Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028. Bahwa pasal 4 pengunjung musrah 1 Persis Desa Cilegon ini terdiri atas 1 peserta adalah anggota pimpinan ranting dan putusan bagian otonom pimpinan ranting apabila ada. 2. Perwakilan terdiri dari wakil PT Persis Rancaikek. 3. Peninjau adalah calon anggota Persis Desa Cilegon. 4. Undangan adalah orang atau lembaga yang diundang secara resmi oleh panitia musrah 1 Persis Desa Cilegon yang dianggap perlu. Pasal 5. Hak dan kewajiban pengunjung. 1. Mentaati tata tertib musyawarah. 2. Tidak dibenarkan meninggalkan persidangan tanpa seizin pimpinan sidang. 3. Tidak dibenarkan meninggalkan acara musrah sebelum acara ditutup. 4. Dilarang merokok selama musyawarah berlangsung. Enam, hak bicara dan hak suara. 1. Setiap peserta peninjau dan perwakilan mempunyai hak bicara. 2. Hak bicara digunakan atas seizin pimpinan sidang. 3. Hak suara dimiliki oleh peserta masing-masing 1 suara. 4. Hak suara digunakan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 7. Hak memilih dan dipilih. 1. Hak memilih digunakan dalam memilih ketua pimpinan ranting. 2. Hak memilih dan dipilih dimiliki oleh seluruh peserta. Peserta dari putusan bagian otonom hanya memiliki hak memilih. Setiap peserta hanya berhak memilih seorang calon ketua. Bab 3. Persidangan. Pasal 8. Persidangan dan fungsinya. 1. Persidangan musrah 1 Persis Desa Cilegon dipimpin oleh Presidium Sidang. 2. Persidangan musrah 1 Persis Desa Cilegon dilakukan 1 kali sidang pleno. 3. Sidang pleno berfungsi a. membahas dan menetapkan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting. B. membahas dan menetapkan program jihad jamiah. C. memimpin pemilihan ketua ranting dan menetapkannya. Pasal 9. Pimpinan sidang. 1. Presidium sidang terdiri atas pimpinan sidang 1 dan pimpinan sidang 2. 2. Presidium sidang memiliki tugas sebagai berikut. A. Pimpinan sidang 1 bertugas sebagai pemimpin sidang. B. Pimpinan sidang 2 bertugas sebagai komponen sidang. 3. Pimpinan sidang berkewajiban untuk a. menjaga ketertiban
ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan. B. Memberi penjelasan bila ada hal-hal yang dipandang belum jelas oleh peserta sidang. C. Mengatur pembicaraan dan memberi peringatan kepada pembicara yang menyimpang dari pokok acara. D. Menetapkan keputusan atas dasar persetujuan peserta sidang. Pasal 10. Quorum. 1. Musyawarah dapat diselenggarakan bila mencapai quorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta musyawarah yang diundang. 2. Apabila tidak mencapai quorum, sidang dapat ditunda paling lama 2 kali 24 jam untuk mengupayakan tercapainya quorum. 3. Apabila ketentuan quorum tidak mungkin tercapai, maka pimpinan sidang dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan peserta sidang. Pasal 11. Pengambilan keputusan. 1. Setiap musyawarah diupayakan secara mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara. 2. Keputusan dengan pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. Pasal 12. Penetapan. 1. Setiap keputusan musrah 1 versi Deja Jogo disahkan dan ditetapkan dalam konstitusi berupa surat keputusan dan dibacakan atas persetujuan peserta sidang. 2. Setiap surat keputusan diberi nomor keputusan dan ditandatangani oleh presidium sidang sebagai dokumen penting PR versi Desa Jelgo. Bab 4. Pemilihan ketua dan penasihat. Pasal 13. Kriteria calon ketua dan penasihat. 1. Anggota Persatuan Islam yang sah dibuktikan dengan kartu anggota. 2. Pendidikan minimal muwahhidin atau SMA atau sederajat. 3. Bersedia dan sanggup menjalankan tugas. Pasal 12. Tata cara pemilihan ketua dan penasihat. 1. Sidang pemilihan ketua dan penasihat pimpinan ranting dipimpin langsung oleh Persis Rancaike. 2. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. 3. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. 4. Jika terjadi perolehan suara terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang. 5. Pemilihan dilakukan oleh peserta dengan memilih satu calon. 6. Ketua dan penasihat pimpinan ranting dinyatakan sah jika mendapat suara terbanyak. Pasal 14. Penyusunan taskil. 1. Ketua pimpinan ranting terpilih memiliki kewenangan untuk menyusun taskil. 2. Apabila penyusunan taskil belum memungkinkan dilakukan pada saat musyawarah ranting, maka ketua pimpinan ranting dapat menyusun taskil paling lambat 7 hari setelah musyawarah ranting ini selesai. Bab 5. Aturan keamanan. Pasal 15. Aturan keamanan. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan keabsahannya diakui selama musrah 1 Persis Desa Jelgo berlangsung. Maka kepada para musyawirin, apabila ada yang menanggapi,
Kaitan dengan isi kata tertib untuk bab 1 pasal 4 sebaiknya ditiadakan karena tidak termasuk dalam masalah nama waktu dan tempat, dan ternyata pasal pasal 1 ayat 4 ini hadir kembali di pasal ketiga ayat 2. Jadi menurut hemat saya untuk pasal bab 1 pasal 1 karena yang dibicarakan nama waktu dan tempat, maka ayat tempatnya poin tempatnya ditiadakan. Karena poin tempat itu bukan berbicara tentang nama waktu dan tempat, dan ternyata poin tempat itu ditulis ulang di pasal ketiga poin 2. Nah, maka dari itu untuk pasal satunya dibuang saja poin tempatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di pasal ketiga poin kedua, ya. Itu yang pertama pasal ke-1 poin keempat sebaiknya ditiadakan karena tidak sesuai dengan isinya. Kemudian pasal ketiga poin kedua, musrah satu persis desa Cilegon diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang persis rakyat setiap 3 tahun sekali. Nah, yang menjadi permasalahan, musrah satu ini sesuatu yang istimewa karena akan berbeda dengan musrah-musrah selanjutnya. Musrah satu itu dipimpin oleh PC, tapi kan musrah berikutnya nanti sendiri yang menyelenggarakan, gitu. Sehingga susunan kata setiap 3 tahun sekali harus dipertimbangkan. Karena kalau ada kata setiap 3 tahun sekali, artinya akan berlangsung seperti ini. Sementara di musrah kedua dan selanjutnya, hajat ini akan diselenggarakan oleh pimpinan nanti sendiri. Nanti PC itu yang berperan untuk melanjutnya. Gitu. Itu mohon dipertimbangkan susunan kata tadi. Ya, yang ketiga, di pasal 9 istilah yang digunakan di tata tertib itu pimpinan sidang, sementara yang dihadirkan di meja presidium. Nah, sebaiknya walaupun itu secara makna sama, tapi yang namanya tata tertib tidak demikian, harus sesuai. Begitu, harus sesuai antara yang tercatat di tata tertib dengan praktek di lapangan. Jadi sebaiknya menggunakan istilah yang sesuai dengan apakah tata tertib dibuat atau penggunaan kata presidium di meja yang diubah. Kemudian di pasal 9 tersebut, presidium di pimpinan sidang 2 bertugas sebagai notulen, sementara di meja ada juga notulen. Jadi sebaiknya tidak usah ada kata notulen, karena di dalam tata tertibnya presidium 2 itu sebagai notulen, gitu. Jadi sebaiknya di meja itu tidak usah ada apa nama notulen, karena tidak sesuai dengan isi tata tertib. Gitu. Ada lagi? Ada lagi. Dihafal dulu tadi. Kemudian di sini menetapkan keputusan atas dasar persetujuan presiden. Pasal berapa itu? Itu pasal 9 ayat D, poin D. Oh, pasal 9 ya? Ya. Pasal 9 poin D menetapkan keputusan atas dasar persetujuan presiden. Nah, sementara salah satu isi dari tata tertib ini kaitan dengan pasal 5 poin 4. Nah, ini dilarang merokok selama musyawarah berlangsung. Nah, nanti pasal 9 ayat 4 poin D ini menetapkan keputusan atas dasar persetujuan peserta sidang. Nah, berarti nanti kalau sudah diputuskan tidak merubah, yang ada yang merokok, kecuali hasil musyawarah boleh merokok. Selanjutnya pasal 10 ini kaitan dengan quorum. Nah, berarti harus diadakan pengecekan daftar hadir dengan jumlah undangan. Tapi ini pun
Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Barangkali dari sore yang lain mengenai yang tadi dijelaskan. Mungkin untuk yang nama waktu dan tempat tadi ada usulan bahwa pasal 1 nama waktu dan tempat di poin 4 Musran 1 versi Desa Jelogong ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi Persatuan Islam di tingkat desa. Ya, itu dicerai aja itu. Itu memang harus dilakukan. Ya, karena tidak menunjukkan nama waktu dan tempat. Tidak relevan, tidak relevan. Baik. Bahkan yang kedua di pasal 3 kedudukan dan fungsi di poin 2 Musran 1 versi Desa Jelogong diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis dan Saekek setiap 3 tahun sekali. Nah, mengenai hal ini, karena ini perdana, jadi yang mengadakan itu PC Persis dan Saekek. Artinya, yang nanti itu dari PC Persis dan Saekek. Dan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Tapi yang dilakukan dari musyawarah itu adalah tahun berikutnya akan diadakan lagi hingga tahun berikutnya, yaitu musyawarah nanti yang nanti kepanitiaannya itu ada di pihak nanti, begitu ya. Jadi untuk 3 tahun ke depan nanti yang mengadakan itu adalah panitia dari nanti. Maka seperti itu. Ya, Bahkan ya mungkin tambahan dari saya untuk menjelaskan pasal ini bahwa Musran 1 Persis Desa Jelogong ini diselenggarakan oleh PC. Oke, itu clear. ya. Nah, yang selanjutnya itu hanya penjelasan bahwa musyawarah ranting itu dilakukan 3 tahun sekali. Gitu. Bukan berarti nanti setiap penyelenggaraan tidak langsung, bahasanya tidak seperti itu. Ya, berarti artinya seperti ini. Yang pertama itu dilakukan oleh pimpinan cabang dalam waktu 3 tahun sekali. Berikutnya di musran yang kedua Desa Jelogong itu nanti yang memimpin itu panitia itu PR itu Ranting ya. Jadi Musran 1 ini diselenggarakan oleh PC Persis. Di mana sebetulnya di mana bahwa musyawarah ranting itu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Ya. Maksudnya begitu. Bukan berarti harus setiap 3 tahun itu oleh PC Persis, tidak. Jadi harus ada di sininya secara kali ini tata tertib. Nah ini menurut saya. Jadi kata-katanya harus langsung diubah. Kalau memang demikian. Musran 1 Persis Desa Jelogong diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis dan Saekek. Selanjutnya, ya. selanjutnya lanjut. Ya, selanjutnya setiap 3 tahun sekali Musran Persis Desa Jelogong akan diselenggarakan oleh pimpinan ranting tersebut. Gitu. Kalau kata kan harus tertuang gitu. Ya maksudnya begitulah. Ya. Berarti ada tambahan kata-kata. Musran 1 Persis Desa Jelogong diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis dan Saekek setiap 3 tahun sekali. Dan selanjutnya Setiap 3 tahun sekali. Dipindahin. berarti dipindahin. Ya. Koma aja di koma. 3 tahun sekali. Atau periodisasi aja, periodisasi. Musran itu ada 3 tahun sekali. Gitu. Ya, saya ulangi ya. Mohon maaf, mungkin ada saya ulangi. Jangan. Musran 1 Persis Desa Jelogong diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis dan Saekek. Selanjutnya setiap 3 tahun sekali
musrah akan diselenggarakan oleh pimpinan ranting tersebut. Kita mau seperti itu. Saya ulangi ya pasal 3 kedudukan dan fungsi di poin 2. Musrah 1 Persis Desa Jelebong diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan cabang Persis Desa Ekek. Selanjutnya, setiap 3 tahun sekali musyawarah akan dipimpin oleh pimpinan ranting tersebut. Bapak? Selanjutnya di pasal 9 pimpinan sidang. Ternyata di poin 1 disebutnya bukan pimpinan sidang tapi presidium sidang. Ya tinggal ganti aja, sesuaikan dengan yang ada di meja. Kalau disesuaikan presidium dihapus karena ini menyangkut SK. Jadi pimpinan sidang, presidiumnya diganti sama pimpinan. Sepakat? Intinya dibalikin aja itu, nggak usah pakai itu. Gulingkan ya. Jadi kan pakai di sarang mau mulai. Yang selanjutnya masih di pasal 9 poin D di poin 3 di bagian D menetapkan keputusan atas dasar persetujuan sidang yang mengacu kepada dilarang merokok selama musyawarah langsung. Jadi sebelum diketok musyawarah secara langsung, para musyawarah dilarang merokok. Paham? Soalnya apa lu buka baca baca? Pertanyaan kelima di pasal 10 mengenai forum, yaitu dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta musyawarah yang diundang. Ini akan dicek dulu di kehadiran. Total jamaah desa Jelebong anggotanya itu 62, yang hadir 39. Berarti masuk forum ya? Oke. Sudah semangat? Langsung ke surat keputusan. Surat keputusan tentang pengesahan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting Persis Desa Jelebong nomor 001/JLE/Romawi/2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting 1 Persis Desa Jelebong setelah menimbang lebih acara penyelenggaraan musyawarah ranting Persis Desa Jelebong, maka perlu pengesahan agenda acara dan tata tertib musyawarah ranting. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan 1. Agenda acara musyawarah 1 Persis Desa Jelebong, 2. Tata tertib musyawarah ranting Persis Desa Jelebong. Allah yang untuk bilayina ilama fi ghairi islami wa muslimin ditetapkan di Desa Jelebong tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2005 Masehi pukul 19.58 WIB. Pimpinan sidang Ferry Suryadi, niat dan ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Bapak Denny Lukman dengan niat dan ditandatangani. Demikian surat keputusan mengenai tata tertib ini disahkan. Sidang pleno ini akan dilanjut di poin 3, pembahasan program jihad dan penetapan. Rancangan program jihad Persatuan Islam Pimpinan Ranting Desa Jelego masa jihad 2025 sampai 2028. A. Pengantar. Persatuan Islam sebagai jamiah dakwah di wilayah desa merupakan ujung tombak pergerakan dan perjuangan untuk menegakkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik bagi Persatuan Islam maupun bagi umat Islam secara umum. Karena itu, para penggerak jamiah Persatuan Islam dituntut agar dapat mengartikulasikan dan menerjemahkan program-program jihadnya pada lingkup kegiatan dan wewenang pimpinan nanti yang bersifat operasional secara akseptabel dan berkesinambungan, serta pembinaan langsung kepada anggota dalam lingkup nanti. B. Landasan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Landasan konstitusional. A. Undang-Undang Asasi Persatuan Islam. B. Undang-Undang Diri Persatuan Islam. C. Peraturan Jamiah lainnya. C. Program kerja umum. 1. Pengembangan kualitas pergerakan dakwah jamiah. 2. Peningkatan kualitas keilmuan dan kecakapan hidup seluruh anggota. 3. Pembinaan prinsip imam dan imam secara internal. 4. Peningkatan ekonomi hati anggota dan masyarakat. 5. Optimalisasi infak wajib anggota. 6. Perataan administrasi ranting. 7. Berkoordinasi dengan bagian otonom pimpinan ranting dalam melaksanakan jihad jamiah di tingkat ranting. 8. Menjalin hubungan baik dengan PAMOK, pemuka masyarakat dan organisasi-organisasi lain setempat dalam rangka jihad jamiah. D. Tata kerja. 1. Penasihat. A. Penasihat mengadakan pertemuan minimal 1 kali dalam 3 bulan. B. Dalam melaksanakan kewajibannya, penasihat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memberikan nasihat baik lisan maupun tertulis. 2. Melakukan pertemuan rutin untuk bersama-sama membicarakan persoalan umat. 3. Melakukan dialog atas dasar keruhaman. C. Memberi pertimbangan kepada pimpinan nanti dengan cara 1. Mengajukan saran, usul, rekomendasi dan pertimbangan baik lisan maupun tulisan. 2. Menolak atau menerima permohonan pertimbangan yang diajukan oleh pimpinan ranting. 3. Menjadi penengah dalam mempertimbangkan suatu masalah. D. Memberi pengawasan kepada pimpinan ranting dengan cara mengawasi pelaksanaan kinerja pimpinan ranting agar tidak menyimpang dari Undang-Undang Asasi dan Undang-Undang Diri, program jihad dan program-program musrah secara optimal. E. Memberi tanggung kepada pimpinan ranting dengan cara 1. Meminta masukan dari berbagai jenjang pimpinan jamiah. 2.
2. Mengajukan surat tabayun kepada pimpinan ranting. F. Mengutamakan musyawarah dan kepentingan umat. 1. Apabila dalam menjalankan kewajibannya terdapat perbedaan pandangan antara penasehat dengan pimpinan ranting, penyelesaian terbaik adalah mendahulukan prinsip musyawarah untuk kemaslahatan umat dan saling menghormati perbedaan pandangan tersebut. 2. Memberi bersama pimpinan ranting turut serta membicarakan masalah-masalah penting dalam tubuh jamiah. 3. Penasihat dan pimpinan ranting berhak merahasiakan dan atau mengumumkan sesuatu yang dipandang perlu. 2. Ketua pimpinan ranting A. Menghadiri musyawarah lengkap pimpinan cabang. B. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan program jihad pimpinan cabang sesuai dengan kewenangan pimpinan ranting. C. Membuat kebijakan jamiah di tingkat ranting dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan cabang. D. Memimpin dan mengarahkan anggota serta berkoordinasi dengan ketua bagian protokol pimpinan ranting dalam melaksanakan jihad jamiah di tingkat ranting. E. Mewakili kepentingan jamiah keluar dan ke dalam tingkat ranting. F. Bersama sekretaris menandatangani dokumen-dokumen penting pimpinan ranting. G. Bersama bendahara menandatangani tanda bukti pemasukan dan pengeluaran uang yang sah. H. Mengelola pembinaan jamiah di tingkat ranting. I. Menjalin hubungan baik dengan pamong, pemuka masyarakat dan organisasi lain setempat dalam rangka jihad jamiah. J. Bertanggung jawab kepada musyawarah ranting. 3. Sekretaris pimpinan ranting A. Mengelola administrasi jamiah pimpinan ranting. B. Bersama ketua menandatangani dokumen-dokumen penting pimpinan ranting. C. Mendampingi ketua dalam membina hubungan dengan pihak luar. D. Bertanggung jawab kepada ketua pimpinan ranting. 4. Bendahara pimpinan ranting A. Mengelola kas keuangan jamiah pimpinan ranting. B. Bersama ketua menandatangani tanda bukti pemasukan dan pengeluaran uang yang sah. C. Mengoptimalkan penggalian sumber daya jamiah untuk membiayai kegiatan. D. Bertanggung jawab kepada ketua pimpinan ranting. Kepada para hadirin, para yang menanggapi, menambahkan atau mengurangi untuk program jihad pimpinan ranting. Cukup? Perhatian. Dilanjut ke pembacaan SK. Surat keputusan tentang penetapan program jihad versi Desa Jelgo masa jihad 2025 sampai 2028 nomor 02 garing 1 garing DLG garing 8 Romawi 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah ranting 1 versi Desa Jelgo setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan program jihad pimpinan ranting versi Desa Jelgo masa jihad 2025 sampai 2028. Allah yang menguji ini dalam kehidupan Islam wa muslimin ditetapkan di Desa Jelgo tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2000
25 Masehi pukul 20.08 WIB. Pimpinan sidang 1 Teddy Suryadi dengan niat dan ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Bapak Dedi Lukman dengan niat dan ditandatangani. Poin berikutnya di sidang musyawarah rakyat yaitu poin 4 pemilihan ketua PR. Mengenai pemilihan ketua PR ini, silakan setiap PD berkumpul masing-masing memusyawarahkan mengenai calon ketua, sekretaris dan bendaharanya beserta penasehatnya beserta anggotanya. Diberi waktu 10 menit. Kursi saat ini diberikan. Musyawarah mufakat pemilihan ketua ranting Desa Jelegong. Skill kan Pasep? Kepada para musyawirin kembali ke tempat duduknya, dan kepada musyawirin juga sesuai dengan kesepakatan sidang bahwa di ruang sidang tidak boleh ada yang merokok, mohon untuk dimatikan. Silakan mengenai pemilihan pimpinan nanti, apakah sudah ada mengenai calon atau yang terpilihnya? Silakan kepada musyawirin apabila ingin menyampaikan mengenai hal ini dipersilakan. Kepada para ketua PJ mohon untuk mengusulkan para calon
untuk pimpinan nanti Desa Cilegon. Diawali tahun 1. Mengenai tahun 1 ada ketua PD-nya, bisa setelah memperhatikan tahapan-tahapan dan pindah ke acara, yaitu pemilihan ketua nanti, maka secara pribadi atau secara atas nama ketua PJ tahun 1, kami sepakat tadi dalam memberikan bahwa untuk ketua diserahkan kepada Al-Ustaz Bahar. Selanjutnya mungkin tasbihnya tadi sudah lewat. Mudah-mudahan semua sepakat. Ini atas tadi kesepakatan 4 ketua PT. Untuk ketua Ustaz Bahar, sekretaris Bapak Mundiro Hendi dari PD tahun 2, yang sekaligus beliau sebagai di pemerintahan desa, supaya lebih dekat dengan desa. Pertimbangannya seperti itu. Untuk ketiga, bendahara Bapak Ade Gunawan dari PD Rancakendal. Seterusnya untuk penasehat, yang ke-1 adalah Bapak Ustaz Asep Jambul, kedua Ustaz Oka Nugraha, ketiga Ustaz Dede Tadul Arifin, keempat Ustaz Yaya Aman Rodian dari PD Talun, kelima Ustaz Asep Mulyana untuk penasehat. Itu mungkin apa sepakat cukup. Alhamdulillah, pemilihan ketua PJ dan ketua nanti, pimpinan nanti, ketua Ustaz Bahar, sekretaris Mundiro Hendi, bendahara Ade Gunawan, penasihat Asep Jambul, Bapak Oka, Deta Julia Rodian, dan Asep Mulyana. Akan? Kalau sudah disepakati, pembacaan surat keputusan tentang pengesahan ketua terpilih pimpinan nanti Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028, nomor 003 garing Musrak 1 garing DLD garing 8 Rawi garing 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Rakyat 1 Persis Desa Cilegon setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan Bapak Bahari dengan niat sekian sebagai ketua pimpinan ranting Persis Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028. Untuk selanjutnya diserahkan kewenangan dalam penyusunan hasil pimpinan ranting.
Allah yang mengucapkan dalam agama Islam dan Muslimin ditetapkan di Desa Cilegon tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2025 Masehi pukul 8. Pimpinan satu Redi Suryani dengan niat dan ditandatangani pimpinan sidang dua Bapak Dede Lukman dengan niat dan ditandatangani. Demikian surat keputusan ini dibuat. Di poin 5 di dalam sidang pleno penyusunan hasil PR sudah terlaksana dan di poin 6 penutupan sidang. Tambahan itu ya. Ada di lembar terakhir lembar pengesahan, lembar tulisan konsideran pengesahan. Terakhir. Oh, terakhir. Terakhir, Surat keputusan tentang pengesahan penasihat PR versi Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028. Nomor 004/1/DLT/8 Romawi/2025. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Rakyat 1 versi Desa Cilegon setelah mengingat dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan satu, Bapak Asep Jamur dengan niat sekian. Dua, Bapak Okan Nugraha dengan niat sekian. Tiga, Bapak Dede Tanjung dengan niat sekian. Empat, Bapak Ahmad Jaya Rodian. Lima, Bapak Asep Mulyana. Sebagai penasihat pimpinan nanti versi Desa Cilegon masa jihad 2025 sampai 2028 untuk selanjutnya diserahkan kewenangan dalam penyusunan tasdik pimpinan nanti. Allah yang berpilih dalam pimpinan Islam dan Muslimin ditetapkan di Desa Cilegon tanggal 6 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2025 Masehi pukul 20.30. Pimpinan sidang 1 Redi Suryani dengan niat dan ditandatangani. Pimpinan sidang 2 Bapak Dede Lukman dengan niat sekian dan ditandatangani. Demikian SK. Jadi ayah selanjutnya diserahkan kewenangan dalam penyusunan taskil kita pimpinan nanti kita dicoret. Berarti sampai 2025 sampai 2028. Demikian pembacaan SK penasihat dan selanjutnya adalah penutupan sidang pleno. Dengan berakhirnya sidang pleno ini, maka sidang pleno
hari ini ditutup. Hadirin, sebelum dilanjutkan, mohon maaf ya para peserta yang tadi apa namanya yang ditanya oleh siapa, mohon maaf itu kesalahan saya. Saya hanya menduduk bukan notulen saya itu duduk sini, asal melanjutkan MC itu. Demikian. Untuk closing ceremony atau penutupan acara ini, yang pertama adalah khutbah pimpinan dari ketua PRB. Untuk itu pada Bapak Sabar, kami bisa. Ada yang tadi pegang video. Oh, jadi dia yang arah foto itu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hadirin musyawirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an tersebut, surah Al-A'raf ayat ke-9, ayat ke-10. Walau anna akal dan sekiranya penduduk sebuah negeri. Tapi kalau kita mengambil tafsir ayat ini secara bebas, maka tentunya kita bisa terapkan kalimat Allah di sini adalah masyarakat desa Jokowi. Amanu atau tahu beriman dan bertakwa. Artinya syarat tetap yang harus dipenuhi. Lafatana alaihi niscaya kami bukakan bagi mereka barokati minas samai wal ardi, keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga dengan demikian maka disinilah pentingnya peranan Persis mengikuti pemetaan dakwah, salah satunya melalui dakwah secara struktural yang mana di setiap cakupan wilayah itu ada sekelompok orang yang berperan untuk mengelola, menjalankan misi dakwah di tempat tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya pimpinan ranting merupakan bagian dari struktural dakwah yang dikonsep oleh pimpinan pusat, bahkan sudah dikukuhkan dalam PIKB untuk menjalankan misi dakwah tersebut. Nah, seandainya masih hadir perangkat desa, tentunya ini akan lebih bisa dirasakan makna dari ayat tersebut. Jadi kalau kita mengambil filosofi bendera, ini punya filosofi seperti bendera di sini. Ya, bendera Indonesia-nya satu, tapi bendera versi ini tiga. Apa maknanya? Empat atau tiga? Artinya bukan sendiri. Ini negara, ini lah negara. Nah ini versi. Jadi kokohnya negara ini karena memang didukung oleh basis dari setiap linknya, dari basisnya, dari basis timnya, dari pemuda dan pemukimnya.
kami, maka memberikan sebuah pandangan bahwa sesuai dengan temanya, menguatkan sinergi, mengokohkan, menentukan dakwah, membangun desa Jelgong bersama persatuan Islam. Di sini kan ada kalimat sinergi. Maka untuk membuka peran tersebut, kalau kita mempunyai anggota di kepemerintahan desa Jelgong, maka itu akan menjadi akses penting sehingga kontribusi basis terhadap desa sesuai dengan temanya itu selalu lebih mudah. Makanya sebaliknya itu dilimpahkan kepada Bapani, Bapani Rohendi yang merupakan bagian dari perangkat desa. Mudah-mudahan tema yang kita usul pada musyawarah perdana ini betul-betul bisa terrealisasikan dengan kerja keras tingkatan tinggi ini. Karena memperhatikan berbagai macam sudut pandang, salah satunya tadi adalah pendapat orang tua kita. Begitu. Itu saja yang bisa disampaikan sebagai khutbah kita. Artinya ayat yang tadi bisa diterapkan dalam apapun, bahkan suku keluarga yang terkecil. Karena bagaimanapun syarat mutlak yang tertinggi pada sebuah komunitas jika ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Taala, tentunya dengan takwa dan tidak ada pilihan yang lain. Semoga kehadiran kita semua pada musyawarah ini bukannya sebatas duduk bersama, kemudian menjalankan formatnya seperti itu, tapi tentunya mempunyai tingkat yang sesuai dengan ayat yang tadi, yaitu ingin membangun sebuah negeri yang berdasarkan keimanan kekuatan dan khususnya untuk desa Jelgong ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saya dengan rokok loh. Kenapa? Sudah lewat. Terima kasih Pak Ustaz sebagai khutbah pimpinan OPR terpilih. Selanjutnya tausiah sekaligus untuk kegiatan musyawarah ini akan disampaikan oleh Ustaz Ferry tadi. Selaku Ustaz, oke, langsung tenang gitu. Alhamdulillah, alladzi yuridu haqqa wa yuridu batil wa muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diwakilkan rahimahullah, paminten sepanjang bela biasa paminten. Alhamdulillah dalam sarantos ngalaksanakeun tugas urang nyatana angkat pamingke di tingkatan ini. Hiji hal pada kurang sadaya mungkin janten PR oke kanggo keluarga nyata amal kurang sadaya dengan wangun soliditas dan tema nyata saumah hadis Nabi tahabu bilah kudu diterapkeun kalayan aksi dina kehidupan berjamnya terutama kalau desa Jelgong kumaha wangun tahabu bilah saling cinta sama Allah. Bagi sehebat apapun pembinaan Quran, upami ayat tahabu bilah tersiling cinta sama Allah. Sakumaha dina sejarah nalika pramunya muncul cinta dina bab materi, dina bab mal, dan makin nabi baca itu makin fitnah, boleh tak makin almal. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya, dan ujian umat ada harta materi. Itulah yang menyebabkan orang Ansor sampai bersekutu kepada Nabi. Padahal ulang mana dari kebinanya.
sehingga dia amanah Rasulullah cemburui. Waditu ikhwani kata kami, aku sangat rindu bertemu dengan saudaraku. Kata para sahabat, alaihi ikhwan kaya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara kaya Rasulullah? Ternyata kata Nabi, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ikhwan ladina lam yaroni wa yu'minuni, bahwa ikhwanku saudaraku adalah mereka yang tidak bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Apa yang dicemburui oleh Rasulullah SAW? Yang adanya satu, tahabbu billah, nyata urus signifikan cinta karena Allah. Man ahabba lillah wa man abghadha lillah wa man aqqa lillah. Sing saja signifikan cinta karena Allah, benci oke karena Allah, oke saling memberi karena Allah. Saya wanita kayu menerapkan kita harus dilatih kemudian jadi perkara bisa melakukan kosul nama kurang binaan kurang kejamaah kurang teh semuanya apapun ada sebab tazilu kodam ba'da subuhiha, tergelincir kakinya setelah mereka kokoh berdiri. Sudah kokoh meyakini Quran Sunnah, sudah kokoh meyakini versi jamiah versi sebagai warna perjuangan, tapi karena mungkin lahas dinatakan bilang kurang perhatosan, kurang signifikan cintanya, akhirnya mereka berbincir kakinya setelah subuhnya kilang rumahnya kurang kira-kira, tapi sok kaya wae tiba-tiba kurang kerja berbincir tidak mungkin kurang melakukannya, kurang signifikan cinta karena Allah di jalan tengah perlu saling setelah hari-hari sebelum masalah cinta karena Allah. Saya wanita tahu siapa dengan mustahilnya. Aku lupa tidak ada astagfirullah wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan acara ini untuk alhamdulillah. Ini disuka Dewi. Hadirin para peserta yang kami hormati, dengan berakhirnya tausiah sekaligus untuk kegiatan dari saya ketiga, kami tetap terima kasih kepada para peserta musram yang telah mengikuti dari awal sampai akhir dan mengikuti tata yang kami juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia baik dari PJ yang ada di Desa Lombok ataupun dari para taksil PJ, juga dukungan dari ketua PJ. Juga terima kasih kepada kepala desa Jelogong yang memberikan fasilitas sehingga terlaksananya musram ke-1 di Desa Jelogong. Begitu selamat bekerja kepada pengurus nanti yang baru. Itu berikut dengan Allah ya Tuhan ya mafi wa Islam wa muslim. Qul hadza wa wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Terpilih.